أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Sadaqallahul azim. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah atau syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 91. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali di BCA di Bumi Kota Baru Ndrio Rejo Gresik untuk menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya senantiasa mampu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quranul Karim ini. Allahumma rahamna bil Quran, Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna jiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 91. Selain kedua golongan kafir tersebut, kaum muslimin akan menemukan satu golongan lain dengan ciri-ciri dan niat yang berbeda. Jadi ada golongan-golongan yang banyak, ada golongan-golongan yang akan selamat dunia akhirat. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Hati mereka hati yang sehat, yang kuat, yang punya pendirian, yang punya kesabaran. Marilah kita ikuti mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Dan bisa dilihat nanti di surat 39 ayatnya 73 sampai 75. Mereka adalah golongan yang akan dibawa ke surga secara berombongan. Dan juga surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ada golongan orang-orang yang akan dibawa ke neraka nanti, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Orang-orang yang hatinya mati, yang sukanya mematikan orang, membunuh orang karena dia tidak punya kasih sayang, sehingga dia menjadi orang yang mentala, orang yang mentolo, ya, membunuh bayi, membunuh wanita, dan menyiksa orang. Inilah orang yang hatinya mati, sehingga program hidupnya juga suka mematikan orang. Inilah yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibenci oleh seluruh umat manusia, orang yang berhati mati. Mari kita doakan mudah-mudahan hati yang mati ini mendapatkan hidayah Allah. Dia bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga ada golongan orang-orang yang hatinya sakit. Al-Baqarah 8 sampai 20. Mereka biasa berkata dusta, mereka biasa mengingkari janji, mereka biasa berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha, sehingga dia terbiasa berkata jujur, tepat janji-janjinya, dan juga mau menerima amanah yang dipikulnya. Mudah-mudahan mereka semuanya segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat di surat 9 ayat 67 sampai 70. Allah memberikan solusi di At-Taubah ayat 71 sampai 72. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baca Al-Quran yang kita laksanakan ini, dan sholat-sholat yang kita lakukan, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mampu menjauhkan diri kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Nanti bisa dilihat di surat Al-Ankabut ayat 45. Mereka adalah golongan kafir munafik. Jadi antara golongan kafir, orang yang hatinya mati,
dengan golongan munafik, orang yang hatinya sakit, ini mereka senada. Jadi pola hidupnya, visi misi hidupnya sama, yaitu mengajak umat agar tersesat, agar masuk bersama-sama ke dalam neraka. Surat 39 Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Yaitu orang-orang munafik dalam hal kepercayaan. Apabila mereka bertemu dengan kaum muslimin, mereka menyatakan diri beragama Islam. Dan apabila mereka berada bersama orang-orang kafir, mereka mengatakan tetap seagama dengan mereka dan tetap menyembah sesembahan mereka. Hal itu mereka lakukan karena menjaga keamanan diri, keluarga, dan harta benda mereka terhadap gangguan kaum muslimin dan gangguan dari golongan mereka sendiri. Inilah orang-orang yang tidak punya jati diri, yang suka berubah-ubah warna, yang suka berubah-ubah pendirian, sehingga mengkhawatirkan, membahayakan dirinya, keluarga besarnya, dan umat yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, perilaku mereka dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan juga dibenci oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Mereka adalah para penjajah yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik. Mereka suka menumpahkan darah di muka bumi ini. Mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umat yang senantiasa berada di jalan yang benar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan umat yang berada di jalan kebatilan mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka mendapat hidayah dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat di surat 30, namanya surat Ar-Rum, ayatnya 30 sampai ayat 60. Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Surat Al-Baqarah ayat 14. Jadi pekerjaan olok-olok, pekerjaan menghasut, menghina, ini adalah perbuatan orang-orang yang buruk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman dahulu kala sampai akhir zaman. Nanti ada umat seperti ini. Oleh karena itu, kita kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat harus waspada. Nanti lihat di surat ketiga, namanya Ali Imran, ayatnya ayat 200. Kita harus waspada, siap siaga untuk menjaga diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini dari gangguan para iblis-iblis yang ingin menyesatkan umat manusia. Nanti bisa dilihat di surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8.
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai satu kaum dari kalangan penduduk kota Makkah. Mereka pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengatakan bahwa mereka masuk Islam, tetapi pada hakikatnya mereka berbuat demikian hanyalah berpura-pura. Sesudah itu mereka kembali kepada Quraisy yang masih kafir. Lalu mereka menyembah patung bersama-sama orang tersebut. Nah, ini kisah-kisah zaman dahulu yang perlu kita pelajari dan kita ambil. Yang baik kita tiru, yang buruk kita tinggalkan. Hal itu mereka lakukan dengan maksud agar mereka aman terhadap kaum muslimin dan aman pula terhadap orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang munafik tersebut, yaitu selama mereka tidak menghentikan gangguan mereka terhadap kaum muslimin dan tidak mengemukakan permintaan mereka untuk mengadakan perjanjian damai, maka kaum muslimin haruslah memerangi, menawan dan membunuh mereka dimanapun mereka ditemukan. Inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam ini berada di zona kemuliaan dunia sampai akhirat. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diwarisi dunia dan isinya ini. Mereka yang akan menjadi khalifah di muka bumi adalah orang-orang yang beriman takwa saja. Nanti bisa dilihat di surat 25 Al-Furqan 74 dan juga surat Al-Maidah ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wewenang dan alasan yang nyata kepada kaum muslimin untuk menawan dan membunuh mereka. Jadi kita lihat sejarah kehidupan manusia, adanya peperangan di sana sini. Sejarah telah membuktikan telah gugur para pahlawan-pahlawan kita yang mewakili seluruh warga bumi ini. Itulah perjuangan mereka, pengorbanan mereka, harta, benda, nyawa mereka ditebus seperti itu. Maka kita sebagai warga bumi harus tahu, kalau misalnya negara itu tidak merdeka, maka sampai saat ini pasti yang namanya bunuh, membunuh, tawan, menawan itu pasti akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Oleh karena itu butuh yang namanya kemerdekaan, ya. Oleh karena itu mari kita ingat 17 rakaat sholat yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. 17 Ramadan Al-Quran diturunkan agar kita terbimbing ke jalan yang benar. 17 Agustus adalah kemerdekaan kita. Mari kita ingat betapa mulianya orang yang merdeka itu dan betapa hinanya, sedihnya orang yang dijajah itu. Jadi marilah kita di warga bumi Indonesia ini sudah 78 tahun kita merdeka. Kita ingat, hati-hati jauhi perilaku di surat 78 ayat 21 sampai 30. Mereka yang menyia-nyiakan kemerdekaan, mereka orang-orang yang menyalahi, ya,
perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, mereka akan dibawa ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan surat An-Naba ayat 31 sampai 40, mereka adalah warga bumi yang taat kepada para pahlawan yang mau melanjutkan perjuangan mereka. Nanti bisa dilihat di Ali Imran ayat 170 sampai ayat 174. Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa apabila orang-orang munafik telah menghentikan gangguan mereka terhadap kaum muslimin atau mereka sudah mengajukan perdamaian, maka kaum muslimin dilarang memerangi, menawan dan membunuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dengan demikian, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir adalah khusus mengenai mereka yang memerangi atau bersikap memusuhi Islam dan kaum muslimin. Nanti bisa dilihat di surat 48 Al-Fat ayat 27 sampai 29. Karakter umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang punya kasih dan sayang. Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Baqarah ayat 190. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat untuk senantiasa berada di jalan yang benar, agar Allah senantiasa membela kita sejak kita hidup ini, mati kita di barzah sampai di akhirat, sehingga kita bisa kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Dan mudah-mudahan umat yang ini masih gemar berperang, membunuh dan lain sebagainya, mudah-mudahan cepat-cepat dia taubat agar mereka mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat yang namanya kasih dan sayang. Jangan kita ini menjadi orang yang brutal, orang yang bengis, orang yang tidak punya peri kemanusiaan, akhirnya nanti dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti yang namanya al-batil itu pasti akan sirna, dan kebenaran pasti akan benar dan akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti di surat 8 ayat 8. Mudah-mudahan kajian kita ini berguna bagi diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Lihat di surat At-Taubah ayat 122 dan juga 58, Al-Mujadilah ayat 11, ayat 21 dan 22. Dan marilah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari perilaku iblis, termasuk orang-orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Mereka adalah golongan-golongan iblis yang terdiri dari bangsa manusia dan bangsa jin.
Itu adalah musuh-musuh kita yang perlu kita tundukkan, perlu kita mohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berhenti dari kedoliman yang dia lakukan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah kami mohon kepadamu, ya Allah berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami berdoa untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, sahabat-sahabat guru dan juga siswa-siswi dan juga bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, juga para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh umat warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.